Om Swastiastu. Halo, selamat malam pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda dalam acara Solusi Alternatif. Malam hari ini kembali menghadirkan Rumah Sehat BMCA. Menghadirkan Bapak Haji Riko selaku narasumber pada malam hari ini. Dan sebelum kita sapa beliau, saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan serta Natal bagi Anda yang merayakan. Dan juga selamat menyambut tahun baru 2019 untuk kita semua. Langsung kita sapa Bapak Haji Riko dari Rumah Sehat BMCA. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Ayu. Iya, apa kabar nih Pak Haji? Alhamdulillah baik. Baik, dan selalu luar biasa menyambut 2019 ya Pak Haji ya. Terutama untuk informasinya pasti semakin menarik nih pemirsa. Untuk tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah seputar diabetes ya Pak Haji, saraf kejepit dan juga banyak penyakit medis lainnya. Dan juga di Rumah Sehat BMCA katanya nih pemirsa ada juga pasien yang ternyata bisa disembuhkan dengan keluhan penyakit non medis. Seperti apa? Kita langsung berbincang dengan Bapak Haji Riko pada malam hari ini. Pak Haji, kita ingin tahu nih, untuk tema kita menarik sekali seputar saraf kejepit, diabetes, penyakit medis lainnya dan juga penyakit non medis. Mungkin nanti di belakang kita akan sedikit singgung ya Pak Haji karena menarik ini. Kita ingin tahu masalah saraf kejepit mungkin dulu ya Pak Haji ya. Kondisi seperti apa sih yang dinamakan seseorang tersebut terkena saraf kejepit? Kondisi ketika orang itu sudah merasakan sakit di pinggang maupun di leher maupun di tulang ekor, kemudian sudah ada rasa tidak nyaman di paha karena ada rasa kayak ketarik, betis kayak ketarik, nggak kuat berdiri lama, nggak kuat jalan jauh. Kemudian kalau ngangkat-ngangkat barang sudah sakit atau bahkan sudah lumpuh. Dan kebetulan Astungkaro, Masya Allah luar biasa, saya ada 3 pasien yang 4 pasien yang mengalami kelumpuhan, 3 diantaranya sudah bisa jalan. Dan nanti ada videonya ya. Jadi artinya datang dia digotong, digendong karena kakinya ini tidak bisa diluruskan, ya kakinya nekuk. Pasca kita doakan, kita fisioterapi, pulangnya sudah bisa jalan. Langsung bisa jalan saat itu. Menarik ya Pak Haji. Dan itu ada 3 pasien. Dan semuanya 3-3-nya ada rekamannya, kecuali 1 yang memang dia masih belum, yang pasien satunya lagi kan tadi 4 yang lumpuh ya, kemudian 3 yang sudah bisa jalan. Nah pasien yang 1 yang masih belum bisa jalan tapi perkembangannya sudah ada, dia sudah bisa mulai menggeser, bisa mengangkat pantat, awalnya tidak bisa sama sekali. Kenapa seorang tersebut bisa terkena saraf kejepit? Rata-rata dari jatuh ya. Jatuh dari tangga, jatuh saat benerin plafon, jatuh dari pohon. Rata-rata seperti itu. Ada beberapa cedera juga sepak bola? Jarang yang sampai lumpuh jarang. Kalau ada juga beberapa yang karena kecelakaan. Tapi dari 4 orang yang pernah berobat ke saya, yang terakhir ini ya, yang hitungan mulai bulan Oktober kemarin, itu rata-rata adalah karena jatuh. Karena jatuh? Jatuh dan diabaikan. Jadi sebenarnya sudah mulai ngerasain 2 tahun, 3 tahun lalu ada sering sakit, sering nyeri. Ya. Sudah tahu dia. Terakhir-terakhir nambah ngangkat beban dan ada juga yang kepleset karena salah menginjak anak tangga. Butuh waktu berapa lama sih Pak Haji sampai kita mendapatkan kondisi yang berubah kondisi dari semula? Kalau hanya sekedar berubah artinya dari datang kemudian setelah terapi pertama udah pasti ada perubahan. Kalau di BMC udah pasti ada perubahan. Ya walaupun mungkin rasa nyerinya sudah ngilang, mungkin dari nggak kuat berdiri lama langsung kuat berdiri lama. Dulunya duduk aja juga sakit, tidur sakit. Nah pasca terapi di BMCA insya Allah sih itu juga udah langsung ada perubahan. Kita juga mau tahu nanti videonya ya Pak Haji ya. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang pastinya Anda pasti tunggu-tunggu pemirsa karena menarik sekali untuk tema kita pada malam hari ini. Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Selamat Galungan dan Kuningan. Ayo ke Optik Sahabat, optik pilihan nomor 1 terbaik di Bali. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama.
Bali, sebuah pulau dengan ragam budaya serta ritus pemujaan. Menelisik jejak peradaban adiluhung masyarakat Bali dalam balutan seni, tradisi dan adat istiadat. Ajak Bali, setiap Selasa pukul 21.30 WITA, hanya di Bali TV. Ini pasien Bali ya. Bisa masnya aja sendiri. Ini mall-mall ini bukain. Coba kalau bisa tengkurap deh. Tengkurap dulu. Nah, Insya Allah walaupun udah lumpuh 6 bulan, sekali terapi nanti kelihatan Pak hasilnya. Nih. Jangan kapok Bu, emang dibuat sakit tapi nanti ya cepet sembuhnya ya. Oke silakan. Dah ke sini ya. Langsung ke sini aja Mas. Langsung sini dulu. Oke. Nah, di rumah udah mulai disenam? Udah mulai disenam ya? Udah bisa ngangkat ini Pak, ngangkat pinggul. Tadi udah ukuran segini udah bisa Pak. Oh, udah bisa ngangkat kakinya? Ya. Masya Allah. Tapi jongkok gini. Nah, gini, gini bisa ada. Saya dulu kan nggak bisa Pak. Iya. Lurus dari yang ampun latih. Belum full ya? Iya. Oh, iya. Dari latih. Setong karo, disabar-sabarin. Ini orang kaki udah kayak ligi. Ulang aja. Ulang aja. Pokoknya Tahu kan mau bisa tetap ada. Oke, bersyukur nah ini Pak Haji. Iya. Udah bisa gini Pak Haji. Oh. Dulu udah pernah sama sekali udah bisa. Ini Bergeser udah bisa sekarang. oh bergeser juga udah bisa. Bergeser dari tempat tidur tuh. Oh. Udah mulai bisa tapi pakai gini ya, pakai alat dulu. Iya sudah. Ingat ya, saya ada pasien siapa namanya yang dari kesini digotong, terus yang pakai kateter. Sekarang udah 2 kali ini jalan pakai walker. Pak siapa ya? Pak Agung. Bapak Agung. Iya. Pakai kursi roda. Sekarang ampun Ya, lepas. sudah, saraf kecepetnya udah bisa jalan. Berapa kali di sini Pak? Hah? Berapa kali? 4 kali, 5 kali apa 4 kali? 4. Nah, Pak Sastika ini udah nggak pakai kateter mulai kapan? Udah dari tanggal 27. Tanggal 27 ya. Dan alhamdulillah ya. Awalnya nggak bisa jalan tanpa walaupun pakai walker udah mulai bisa ya. Dengan pegangan dulu. Iya. Tapi kalau ada gini udah bisa ya Pak? Oh, ya? udah. Udah bisa ya. Tapi walaupun nggak pakai kateter fisiknya udah bagus ya. Ya mudah-mudahan ini ya yang bagus ya Bu ya.
udah kemana-mana. Udah kemana-mana ya. Saya nama Ketut Tamun, asal dari Banjarnindung, Desa Blangro, Kecamatan Peta, Kabupaten Batu. Saya pertama kali ini saya pinggangnya sakit, nah, dikatakan oleh dokter itu saraf kejepit. Terus saya lihat di Bali TV ada Pak Haji. Terus saya langsung ke Pak Haji. Terus waktu saya berobat ke sana itu digosong sama anak dan asisten Pak Haji, naikin ke alatnya itu. Terus saya ditarik, ini kaki ditarik, ini badan ditarik. Terus langsung saya diterapi. Habis diterapi itu langsung saya bisa jalan sendiri. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah agak mendingan. Terus saya sudah bisa jalan sendiri sekarang. Awalnya saya tidak bisa, sama sekali tidak bisa jalan. Saran saya kepada orang yang saraf kejepit, tolong datang ke BMCA karena saya sudah agak sembuh. Dulu tidak bisa jalan, sekarang bisa jalan sendiri. Iya, pemirsa Bali TV, tadi kita saksikan bersama beberapa pasien dari sekian banyak pasien yang ditangani oleh Rumah Sehat BMCA dengan kondisi lumpuh dan bisa akhirnya mendapatkan perubahan yang jauh sekali dari kondisi pertama datang ke Rumah Sehat BMCA. Artinya pertama digotong, terus mendapatkan terapi, keluarnya ternyata hasilnya sangat mengejutkan ya Pak Haji ya. Sudah bisa mulai jalan dan beberapa kali terapi akhirnya kondisinya pulih seperti sedia kala atau normal. Kita mengundang Anda di line telepon interaktif 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Anda dapat berkonsultasi atau berbincang dengan Bapak Haji Riko seputar penyakit keluhan medis ataupun penyakit non medis yang sedang Anda alami saat sekarang ini. Kami menunggu partisipasi Anda pemirsa Bali TV. Pak Haji, saya tertarik Pak Haji ingin menceritakan sedikit video yang kita saksikan bersama-sama tadi. Termasuk saya sangat tercengang sekali. Wah, ini bener ya? Ini bener ya? Itu pertama dia digotong ya Pak Haji? Yang pertama itu namanya Pak Sunandre. Pak Sunandre itu digotong oleh anaknya. Karena memang kebetulan kakinya juga nggak bisa diluruskan sama sekali. Duduk saja nangis. Apalagi apa itu namanya tiduran, lebih sakit lagi. Jadi pada saat mau saya terapi sama anaknya nggak boleh karena bapaknya teriak-teriak nangis luar biasa. Tapi saya kasih bahasa saya, bapak mau pelihara penyakit atau mau sembuh? Saya bilang gitu. Nah, kayak mungkin entah karena sakit atau gimana akhirnya nggak tega, memang nggak tega. Ya? Tapi kalau memang sampean pengen bapak Anda sembuh, akan saya terapi dengan cara saya, insya Allah nanti ada perubahan. Makanya tadi bahasa saya kan walaupun 6 bulan insya Allah ini nanti ada perubahan. Kan saya ngomong deh, suara saya ada di situ tadi kan, yang Pak Sunandre tadi. Begitu habis saya doakan, saya kasih air putih, kakinya tiba-tiba bisa dilemeskan. Makanya pas habis diterapi saraf kejepit khusus, pulangnya sudah bisa jalan walaupun masih dipapah, tapi memang itu luar biasa, luar biasa. Iya, tadi juga pasien ada Pak Agung ya, namanya Pak Haji. Pak Agung Swastika. Pertama kondisinya gimana sih Pak Haji? Lumpuh, jadi nggak bisa sama sekali waktu jalan. Jadi saya juga kaget dapat laporan bahwasannya Pak Swastika sudah bisa jalan walaupun pakai walker. Nah pada saat pakai walker itu udah ketemu saya yang kedua atau yang ketiga gitu. Yang kedua atau yang ketiga? Dan itu pertama pakai kateter ya? ke BMCA kedua kali kateternya sudah bisa dilepas. Oke, jadi hati-hati untuk Anda pemirsa Bali TV yang sekiranya pernah mengalami kecelakaan atau terjatuh yang mungkin kondisi Anda tidak enak sampai saat sekarang ini, kemungkinan Anda menderita keluhan saraf kejepit ya Pak Haji ya. Jadi silakan kalau tertarik ingin berkonsultasi atau datang ke Rumah Sehat BMCA. Pak Haji ada di Bali sampai kapan nih Pak Haji? Sampai Minggu malam. Sampai Minggu malam ya. Ingin bertemu langsung dengan Pak Haji Riko silahkan. Sampai Minggu malam, alamat lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda, yakni Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri, Tabanan, Bali. Tepatnya di depan Bank Mandiri, atau menghubungi nomor telepon kami 0877 8151 6868. Ada penelpon? Silakan kita terima dulu. Dari Pasuruan. Wow, jauh sekali ya. Ada Bu Nani. Halo Bu Nani, selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
Iya, selamat Saya Bu malam. Nani, ya. Saya dulu pasien MCA Surabaya, saya Pak Haji. Oh gitu Bu Nani, ya. Iya, dulu saya pernah berobat ke BMCA Surabaya. Sakit saya saraf kejepit dulu di pinggang. Tapi sekarang udah enakan, jadi nggak pernah ada rasa sakit lagi di pinggang setelah terapi 4 kali. Tapi saya masih tetap rutin terapi ke sana dan ngikutin senamnya. Ibu ini- Pasuruan jauh kalau ke Bali ya. Iya. Tapi saya kebetulan ini ada di Bali Pak Haji sama saudara. Nah kebetulan saudara saya itu menderita diabetes. Iya. Tapi udah pernah konsumsi pankro sih, udah 4 bulan konsumsi pankro. Tapi alhamdulillah Pak Haji, sekarang gulanya udah turun di bawah 200, kadang 160, kadang 150 kayak gitu. Dulu gulanya berapa saudaranya itu Bu Nani? Dulu pertama sebelum minum pankro itu kurang lebih 450 gula darahnya, itu sampai pun 150. udah Wow, pakai perubahannya ya. insulin juga. Oh, udah pakai insulin. Iya, udah pakai insulin juga, obat dokter segala. Terus keluhan yang dirasakan, yang dirasakan dirasa, saudaranya apa tuh? Iya. Dulu itu jadi kayak kesemutan, telapak kakinya udah tebel, terus kan laki-laki, jadi disfungsi ereksinya juga sudah menurun. Lemah syahwat ya? Iya, lemah syahwat. Tapi udah kemarin udah beli cengkuat, beli kapsul LS sama pakai ring cengkuat. Nah, kata istrinya juga udah mulai itu, udah adjust lah. Pakai ring sama ya itu. Karena gula darahnya juga udah mulai stabil, jadi istrinya cerita. Oh, istrinya saya. cerita ya. Iya, sekarang udah itu katanya, udah bahagia banget. Udah itu udah bisa gitu ya. Iya, padahal udah lama nggak nggak bisa juga. Akhirnya pakai cengkuat bisa. Tapi itu Pak Haji, saya mau tanya, saudara saya itu nantinya minum pankronya sampai berapa lama ya Pak Haji bisa diperkirakan untuk sembuhnya itu? Oke, udah cek HbA1c-nya atau belum Bu Nani? Belum Bu, belum. belum Pak Haji. Masih 4 bulan. Ya udah, nanti kan saya praktek di Surabaya itu tanggal 28 sampai tanggal 30. Suruh ketemu saya aja ya di BMCA Surabaya lagi. Oh iya, tapi ini kebetulan saudaranya ada di ya Bali, udah. boleh datang ke Tabanan ya Pak? Oh ya udah, silahkan aja. Kalau memang sekarang lagi di Bali, memang iya, liburan sih. Ya udah, silahkan aja datang ke Pak Tabanan Haji ya. sampai berapa? Ya, sampai hari apa di? Sampai hari Minggu malam. Ya. Sampai Oh hari iya, Minggu malam. baik. Nanti saudara saya pasti saya ajak ke sana Pak Haji. Baik. Iya. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, ternyata rumah sehat BMCA dari keluarga ke kerabat ke keluarga, dari mulut ke mulut ya Pak Haji ya, Iya, sangat iya. efektif sekali. Insya Allah. Apalagi untuk pasien yang sebelumnya ditangani ternyata mendapatkan perubahan yang signifikan, bahkan dinyatakan sembuh ya. Diabetes kita juga mau bahas di segmen berikutnya Pak Ya, Haji ya. betul. Kami masih menunggu Anda pemirsa Bali TV di line telepon kami. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Narkoba? Gak mau deh coba-coba. Pakai narkoba itu gak zamannya kali. Narkoba menghancurkan cita-cita loh. Sukses itu berawal dari jauhi narkoba. Sayangi diri, Hidup sehat dan jauhi narkoba. Satukan langkah, satukan hati. Perangi narkoba sekarang juga. Stop narkoba. Menyambut Natal dan Tahun Baru, ayo datang ke Optik Sahabat, optik pilihan nomor 1 terbaik di Bali. Ayo ke Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama.
Alamat saya Samsam 2, Kerambitan, Tabanan, Bali. Sakit saya kencing manis atau diabetes. Dulu saya sebelum berobat ke BMCA, gula saya sampai 400, 300 gitu. Sekarang 2 bulan terakhir saya coba cek di dokter atau di BMCA, gulanya sudah normal antara 90 sampai 120. Kalau dulu keluhan saya sebelum berobat ke BMCA itu sering sekali pipis, lapar, haus, dan sekarang syukur sudah tidak masih seperti itu, sudah normal. Himbauan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kena sakit diabetes atau kencing manis, jangan terlalu risau, dipikirkan berobat saja ke BMCA kepada Aziriku. Alamatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai Kediri. Syukur saya dekat, orang jauh aja datang sampai ngantrenya sampai malam saya untuk sembuh sakit diabetes itu. Rajin minum Pancro, kapsul Pancro dengan teratur sesuai dengan petunjuk yang diberikan di BMCA. BMCA memang oke. Halo, nama saya Selvi, saya berasal dari Bandung. Saya mencerita sedikit tentang masalah penyakit suami saya yang mempunyai gula darah yang berlebih ataupun sekarang lebih disebut diabetes. Nah, mungkin itu karena ada pengaruh dari ibunya juga. Gula darah suami saya yang tadinya 400 sekarang udah normal jadi 140. Yang tadinya lemas, lesu, sekarang udah lebih sehat, lebih fit lagi. Yang tadinya buruknya susah berdiri, nah sekarang udah bisa berdiri, udah bisa memuaskan seorang istri juga. Nah, solusinya saya akan kasih tahu nih, kalian bisa aja cari yang namanya searching Pancro di internet ataupun bisa langsung ke rumah sehat BMCA. Dulu HbA1c suami saya yang tadinya 9 sekarang udah 4. Jadi Pancro ini bisa menyembuhkan diabetes secara total. Ya, pemirsa, salah satu obat yang beken di Rumah Sehat BMCA adalah Pancro. Banyak pasien yang mengalami keluhan diabetes, obat ini pasti tidak asing lagi bagi mereka. Kami menunggu Anda di 0361-894-8400 dan 0361-894-8401 di segmen interaktif kami. Pada malam hari ini masih bersama Bapak Haji Riko. Pak Haji, ya, kita mau ke diabetes karena tadi kita juga betul, menyaksikan tayangan video untuk pasien-pasien yang sempat mendapatkan penanganan dari Rumah Sehat BMCA dengan keluhan diabetes, ya, yang ternyata berefek kepada masalah kejantanan, ya Pak Haji ya. Betul. Kita ingin tahu dulu, tadi juga penelpon kita menanyakan sampai kapan nih mengkonsumsi Pancro saudara saya Pak Haji. Wah, ternyata ada penelpon dulu nih Pak Haji, kita sapa ya. Bu Rati dari Denpasar kita sapa dulu. Om Swastiastu, Rahajeng, selamat malam Bu. Malam. Iya, selamat malam. Silakan Bu Rati, apa yang mau disampaikan? Saya mau tanya, apakah bisa untuk melancarkan haid ya? Baik. Keluhannya apa Bu Rati? Saya terkadang tidak haid, kadang 3 bulan, 8 bulan, seperti itu. Usia Ibu berapa? 34 tahun. Oh, masih muda ya, 34 tahun. Pada saat menjelang haid, itu ada rasa nyeri nggak, Bu? Nggak ada. Jadi saya kalau mau haid, itu harus pergi ke dokter, harus minum obat dokter dulu. Baik. Ya, baik. Bisa Ibu, jadi ini adalah penyimpangan hormon. Jadi nanti kita ada hormon yang bisa membuat haidnya menjadi lancar kembali. Mungkin kalau usia-usia 45, 47 oke lah, itu ada yang pramenopause atau menopause dini. Tapi kalau usia 34 udah pasti ini adalah adanya penyimpangan hormon estrogennya. Jadi nanti kita punya herbalnya Ibu. Oke. Ya. Iya. Terima kasih Bu Rati dari Denpasar. Satu lagi bisa? Bisa, silakan.
karena saya kan ingin memiliki keturunan juga. Bisa dibantu ya? Bisa Ibu. Ibu pernah punya momongan sebelumnya atau belum? Ada, ada. satu usia 9 tahun. Oke, baik. Insya Allah nanti saya bantu Ibu, tapi kalau memang suami ada hasil analisa sperma, silahkan bawa ya Bu ya, biar nanti lebih mudah nanti, lebih cepat nanti. Untuk terapinya ya Bu Rati. Ya. Terima kasih banyak Bu Rati. Silakan alamatnya ada pada layar kaca lengkap beserta nomor teleponnya. Untuk Bapak Haji Riko sendiri akan siap menangani masyarakat Pulau Dewata itu sampai hari Minggu malam Pak Haji. Iya betul. Iya, sebelum hari raya kita ya Bu Rati ya. Mudah-mudahan Bu Rati bisa meluangkan waktu untuk bertemu beliau. Pak Haji, kita bahas masalah diabetes sebelum ke Pankro seperti pertanyaan penelpon kita tadi juga. Bu Nani ya. Iya Bu Nani. Diabetes ciri-cirinya seperti apa Pak Haji? Oke, jadi Bu Nani tadi kebetulan menderita saraf kejepit udah 90% sembuh ya. Saudaranya kena kena diabetes yang berefek kepada kejantanan. Sehingga istrinya sudah lama tidak dikumpuli gitu ya. Dan akhirnya setelah minum kapsul Pankro, minum kapsul Cengkuat untuk lemah syahwatnya setelah pakai ring, istrinya sudah bahagia karena sudah mendapatkan jatah yang lancar. Serasa pengantin gitu baru lagi ya Pak Haji ya. Pengantin baru biasanya. Nah, lantas apa sih ciri-ciri diabetes? Seperti yang dikatakan Bu Nani tadi, saudaranya tadi kan sering pipis, sering haus, matanya kabur, lemah syahwat, kakinya tebel, kesemutan, mudah capek, mudah ngantuk. Badannya makin lama makin kurus, kemudian pengennya lapar terus. Nah, itulah kira-kira ciri-ciri diabetes gitu. Nah, benar nggak diabetes itu nggak bisa disembuhkan ya? Sekitar berapa tahun yang lalu ketika ada pasien saya sembuh, saya ajak seminar, saya tunjukkan di hadapan para dokter. Ini loh buktinya Pak Haji ya? Ya, tapi masih diketawain. Oke. Ya, itu kebetulan Pak Haji gitu. Oh, baik. Ini semangat, tantangan bagi saya. Saya terus mengadakan research. Research saja saya apa? Saya selalu menyelidiki makanan-makanan penyebab diabetes. Saya ujilah durian, saya ujilah pepaya, saya ujilah mangga, saya ujilah kelengkeng, saya ujilah nanas. Setiap satu buah saya uji coba terhadap 20 orang. Hasilnya saya teliti, oh ini ternyata tinggi ini jangan. Terus ada yang misalnya yang boleh, oh jeruk bali boleh, kemudian salak boleh, kedondong boleh. Oh ini loh yang boleh. Dan itu yang akhirnya saya tulis di dalam obat Pankro saya. Nah, ternyata pola makan yang tepat inilah yang juga menyembuhkan selain obat saya Pankro. Nah, ketika sekarang posisi pasien saya sudah ribuan orang yang sembuh diabetesnya, apa masih dibilang kebetulan lagi? Nah, ternyata dari banyaknya pasien saya yang sembuh, yang saya upload di Rumah Sehat BMC udah ratusan, akhirnya banyak dokter yang akhirnya menggunakan obat herbal saya yang namanya Pankro. Jadi di NTB itu udah 2 orang dokter menggunakan kapsul Pankro. Bahkan ada orang dari Italia pun juga sudah menggunakan kapsul Pankro dari saya. Dan alhamdulillah Pankro ini dalam setiap sehari untuk yang pesan itu lebih minimal banget 65, rata-rata 65 sampai 95. 65 botol. Ya. Oke, bisa kasih tunjuk pemirsa Bali TV seperti apa sih sebenarnya pasien obat Pankro itu? Iya, jadi kapsul sakti nih. Iya, Pak kapsul Haji ya. Pankro itu ini. Jadi sebenarnya yang ini boleh dikatakan ini sakti ya, iya sakti, tapi lebih sakti adalah ilmu saya. Yang dimana saya memberikan Pankro ini saya sertakan daftar makanan yang boleh dengan yang tidak. Biar imbang ya Pak Biar Haji. imbang. Ya. Karena sesungguhnya, nah ini yang merah ini yang tidak boleh, kuning ini yang boleh tapi jangan banyak, hijau ini yang boleh. Jadi ini yang sebenarnya yang menjadi penyebab utama seseorang bisa sembuh. Jadi 40% dari makanan yang saya sudah teliti ini, 30% dari obat saya, kemudian udah 70% kan, 30% yang lain itu antara lain olahraga, pikirannya baik, berbaik sangka kepada orang, pemaaf terhadap orang yang menzalimin kita. Itu ngaruh ya Pak Haji? Ngaruh. Ketika hati kita lapang, hati kita disakiti orang, dimaafkan aja nggak apa-apalah. Namanya orang hidup, saya disakiti, berarti saya dapat pelajaran sakit hati itu seperti ini sehingga saya tidak menyakiti hati orang. Legowo ya? Legowo. Bisa legowo itu gula darahnya tidak naik loh. Dengan legowo itu tensinya nggak akan naik loh. Jadi kalau kita bisa legowo, menerima apa yang Maha Kuasa berikan, menerima apa yang Sang Yang Widi berikan kepada kita, yang baik ya astungkara, yang tidak mengenakan pun juga astungkara, itu hidup menjadi nyaman, hidup sangat nyaman. Ketika nyaman, hormon kortisolnya tidak naik,
sehingga tidak menimbulkan penyakit baru, tidak merusak, tidak memperparah penyakit lama. Jadi berpikiran positif, berbaik hati, menjadi jiwa pemaaf itu bagian dari kesehatan. Ditambah olahraga yang teratur, cukup istirahat, makan dan minum yang bergizi dan seimbang. Jadi 30%-nya adalah di situ. Jadi kalau ada pasien-pasien saya yang sembuh, jadi banyak hal, misal tadi yang lumpuh, sekali datang saja bisa jalan. Bukan saya yang menyembuhkan, yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa memberikan kesembuhan melalui saya. Mungkin bisa jadi mereka-mereka yang lumpuh itu tadi, sedekahnya bagus, kemudian setelah dikasih lumpuh, dia sering ke pura, sering sembahyangnya lebih kuat lagi. Pendekatannya terhadap Sang Yang Widiwasa disembuhkan. Saya sih nggak punya apa-apa sebenarnya, tetapi sedekah dia, kebaikan hatinya, karma baiknya itulah yang menyembuhkan. Saya dengar juga di Rumah Sehat BMCA selain terkenal dengan penyembuhan saraf kejepit, diabetes melalui pankronya, juga menangani pasien keluhan batu empedu. Iya, betul. Dengan penyakit medis lainnya itu Pak Haji. Ini bisa diceritakan untuk keluhan empedu, batu empedu sendiri Pak Haji. Jadi bagi pasien, bagi pemirsa yang mungkin saat ini Anda punya keluhan batu empedu, apa cirinya? Sering kembung, sering nyeri, mual, nggak doyan makan, melilit, ada nyeri di perut sebelah kanan atas, tembus sampai belakang. Itu udah pasti batu empedu. Banyak mereka yang ke medis hanya dikasih obat mah setelah saya terawang dengan energi cipta alam, kelihatan wah ada batu empedunya 0,8, nggak percaya silahkan di USG, cocok. 1,2 nih batu empedunya. Masa sih Pak Haji kemarin di USG nggak kelihatan? Sekarang minum air saya di USG ulang. Oh iya Pak Haji, kenapa USG yang kemarin nggak kelihatan ya? Banyak cara yang Maha Kuasa menyembunyikan penyakit seseorang. Makanya coba berbuat baiklah kepada tetangga kiri kanan. Insya Allah nanti akan ditunjukkan USG-nya. Ternyata benar Mas. Iya pantas kok nyerinya gitu, dikasih obat mah 3 bulan nggak ada perubahan. Iya, karena dia awalnya nggak yakin sama saya karena USG sebelumnya tidak menunjukkan batu empedu. Tetapi kekuatan yang Maha Kuasa saya cek, oh ini nyata kok. Berarti 1,2, benar-benar 1,2, tidak lebih tidak kurang. Mohon maaf Pak Haji, kalau batu empedu secara medis itu harus dioperasi. Kalau ke Rumah Sehat BMCA bisakah operasi dihindari? Iya, tidak perlu operasi. Nanti Anda kalau membawa apel hijau yang sudah saya doakan, itu bisa keluar lewat BAB. Batu empedunya itu bisa keluar lewat BAB. Nanti ditambah dengan minum herbal saya kapsul batu dupro. Jadi batu ginjal, batu empedu tidak perlu operasi. Atau yang wasir tidak perlu operasi insya Allah. Duit operasi, walaupun mungkin sekarang dibayar oleh BPJS atau oleh pemerintah atau oleh orang lain atau perusahaan, tidak semua orang berani untuk operasi. Mendingan duitnya itu disedekahkan kepada tetangga kiri kanan yang membutuhkan. Insya Allah begitu datang ke BMCA, saya akan lebih mudah dalam memproses penyembuhannya. Berapa kali terapi pasien? Kalau batu empedu cukup 3 kali saja. Saya rata-rata tidak lebih dari 2 minggu itu sudah ngilang batu empedunya. Pemirsa Bali TV, dan perlu kita ketahui bahwa penyakit Anda tidak melulu bisa disembuhkan oleh obat, tetapi harus ada sinergi atau kolaborasi dari obat, pantangan, seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Haji Riko tadi, dan juga efek dari lifestyle dan juga pikiran Anda ya Pak Haji, ya benar ya, pikiran. Kalau melulu stres saja, wah itu akan mempengaruhi untuk kesembuhan Anda. Ya Pak Haji, kita juga tertarik ingin mengetahui bahwa di Rumah Sehat BMCA ini mengatasi penyakit medis dan juga saya pernah dengar nih non medis juga bisa disembuhkan. Seperti apa Pak Haji? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Jadi saya punya 3 pasien non medis kemarin dan semuanya ada rekaman CCTV-nya, nanti akan saya buka. Tapi non medisnya seperti sebelum lari ke non medis sedikit saya jelaskan. Jadi di dalam kapsul pankro ini bisa di zoom. Jadi dalam kapsul pankro itu ada dua macam ya. Yang coklat polos ini disebut pankrolin untuk menurunkan kadar gula. Kemudian yang coklat merah ini disebut pankruas untuk memperbaiki pankreas. Nah disinilah yang sebenarnya banyak dicari orang. Karena mohon maaf kalau buat medis selama ini yang saya tahu hanya sekedar menurunkan kadar gula darah. Tidak ada yang untuk bisa memperbaiki pankreas sehingga pankreas itu bisa mengeluarkan insulin dan insulin itu bisa menyatu di dalam darah sehingga gulanya turun. Nah kalau di saya ada
Nah, makanya saya sarankan bagi Anda yang punya penyakit diabetes, cek HbA1c. HbA1c bisa dicek di BMCA sekarang. Jadi di BMCA yang pusat, kemarin saya beli alatnya 225 juta. Memang mahal. Tapi karena pasien saya memang membutuhkan, saya beli. Karena dengan hasil pankreas itu saya bisa memperkirakan kesembuhan. Seperti yang tanyakan Bu Nani tadi. Kira-kira kapan dia minumnya? Apakah stop atau enggak? Gitu kan tadi kan. Nah, kalau memang hasil pankreasnya itu sudah di bawah 5,5 ya sudah stop. Sudah tidak perlu lagi minum kapsul pankro. Jadi di pankro itu ada pankros, ada pankrolin gitu ya. Jadi nanti sudah bisa. Nah, kembali ke masalah non medis ya, alhamdulillah Stonggare banyak pasien-pasien, bukan berarti saya hebat, tetapi mungkin saya mampu berkomunikasi dengan makhluk yang dianggap tidak kelihatan, makhluk halus. Jadi banyak yang kebanyakan yang dibawa ke saya adalah dari Bapak Mangku gitu ya. Jadi mohon maaf, saya itu udah dianggap orang pinter Mbak Aji, tapi kalau saya kan nggak enak kalau nggak bisa menyembuhkan ini gitu. Dibawa ke saya, baik. Nanti Bapak saja yang menyembuhkan, tapi nanti saya doakan dari sini gitu kan. Sebenarnya saya yang bekerja ya. Jadi begitu datang saya sudah tahu dari CCTV kelihatan saya. Oh ini kalau dia berani ketemu dengan saya, orang ini hebat. Insya Allah diberi kesembuhan. Nah, di luar udah kabur-kabur aja nggak mau, karena memang jinnya yang tidak mau ketemu dengan saya. Saya lihat, saya udah ngomong sama staf saya, ini nanti kalau berani bisa sampai duduk di hadapan saya, insya Allah diberikan kesembuhan masangnya Widiwasa. Akhirnya ya berani duduk, walaupun dia berontak-berontak, banyak rekamannya. Jadi ada yang keluar kayak hitam-hitamnya di mulutnya, ada yang marah, teriak-teriak, macam-macam banyak sekali. Memang saya jarang menanyakan, walaupun memang kan karyawan saya ada yang orang Bali, jadi menanyakan dengan bahasa Bali, kamu siapa, yang nyuruh siapa ini. Nah, bagi saya sebenarnya itu tidak perlu, karena jin itu prinsipnya menyesatkan. Misalnya Ayu menyakiti, yang menyakitin saya misalnya alam, katakan gitu. Tapi jin yang saya usir itu bilang bukan alam, Ayu. Jadi mengadu domba. Jadi saat itu tidak perlu saya tanya, yang penting orang datang ke saya niatnya sembuh. Jadi ketika Anda berobat ke saya, ada yang non medis nggak usah perlu ditanya siapa yang katakanlah menyantet saya itu, mengeluh saya. Saya tidak akan pernah jawab. Yang penting Anda diberikan kesembuhan oleh Sang Yang Widiwasa. Karena itu akan menimbulkan fitnah, nggak ada bukti. Gitu kan. Iya, pemirsa Bali TV benar sekali. Jadi kami masih mempunyai satu segmen lagi untuk Anda di line telepon interaktif kami. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin berkunjung ke Rumah Sehat BMCA dan langsung mendapatkan penanganan dari Bapak Haji Riko yang pada malam hari ini Anda sudah saksikan dan dengarkan bersama informasinya di layar kaca Anda, silakan berkunjung ke Rumah Sehat BMCA dan bertemu beliau langsung sampai di hari Minggu malam ya Pak Haji, benar ya? Yakni di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri Tabanan Bali, di depan Bank Mandiri, kurang lebih 200 meter dari Patung Soekarno. Atau menghubungi nomor telepon kami di 087781516868. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pesatnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali secara tidak langsung telah membawa perubahan yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Bali, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan terberat kita sebagai masyarakat Bali dalam menghadapi gempuran sektor pariwisata adalah mempertahankan aset tanah atau lahan pertanian, sehingga tidak semuanya dihabiskan untuk menunjang pariwisata dan pemukiman. Akibat alih fungsi lahan, pola pertanian pun dikhawatirkan akan hilang dari tanah Bali yang kita cintai ini. Selain karena tidak banyak generasi muda yang tertarik menjadi petani, perlahan tapi pasti akhirnya akan banyak lahan pertanian yang mati di Bali. Bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, maka Bali tidak akan ajeg lagi. Bagi Bali, pertanian tidak hanya sebagai sumber pangan dan penyerap tenaga kerja, tetapi juga sebagai sumber budaya. Alih fungsi lahan ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita di Bali. Konversi lahan ini sudah bertahun-tahun terjadi dan hampir setiap tahun kita kehilangan lahan produktif ratusan hektar. Maka itu mari kita jaga, mari kita proteksi
kita kendalikan alih fungsi lahan ini. Karena Bali ini pulau yang sangat kecil tapi indah, kita perlu jaga kelestariannya dan ekosistemnya. Kita membangun yaitu pertanian yang berkelanjutan ini untuk kepentingan kita ke depan semuanya. Sedua telu ada jaket di hati, aku beli kangen dirindu. Bicaramu banyak, suka pura-pura, pusing nawang. Nanging lacur adinola tresnan beli. Yang nak tresna beli. Saksikan 1 jam setiap Sabtu pukul 20 WITA hanya di Bali TV. Di sini saya punya keluhan, keluhan itu lemah syahwat ya. Jadi istri pun untuk berhubungan intim tidak puas juga, dan sebelumnya saya di sini diajak sama teman untuk berobat di klinik BMCA, dan alhamdulillah setelah saya berobat di sini keluhan saya selama ini teratasi. Di klinik BMCA saya dikasih kapsul cengkuat dan ring cengkuat. Dengan kedua obat itu saya bisa memuaskan istri. Alhamdulillah hidup kami bahagia kembali. Kapsul cengkuat dan ring cengkuat memang oke. Bandung saya mempunyai bermasalah dalam berumah tangga, yaitu saya punya suami punya penyakit diabetes dan lemah syahwat. Jadi suami saya cepat ereksi, dan kalaupun ereksi cepat mati dan tidak memuaskan bagi saya. Setelah saya searching di internet, saya mendapatkan obat herbal yaitu kapsul cengkuat, ada ring cengkuat, dan ini daun bungkus. Setelah suami saya menggunakan obat herbal ini, ketiga obat herbal ini, suami saya makin keras, makin tahan lama, makin perkasa, dan saya pun terpuaskan secara lahir dan batin. Bagi pria yang ingin memuaskan pasangannya, minumlah kapsul cengkuat, pakai ring cengkuat, dan minyak daun bungkus. Jamin Anda lebih perkasa dan pasangan Anda puas luar biasa. Iya, pemirsa Bali TV, kami masih mengundang Anda di line telepon interaktif di segmen terakhir kali ini di 0361-894-8400 dan 0361-894-8401. Dan segmen terakhir ini kita ingin membahas untuk Anda pemirsa yang barangkali saat pertama tadi menyaksikan tayangan ini bertanya-tanya, punya keluhan lemah syahwat, bisa nggak sih berobat di Bapak Haji Riko? Ya Pak Haji ya, karena tadi di penelpon kita juga sempat membahas keluhannya diabetes, berefek juga pada lemah syahwat ya Pak Haji. Dan selain Pankro, si kapsul sakti nih, Rumah Sehat BMCA pemirsa Bali TV juga memiliki kapsul top. Kapsul ya Pak Haji, ya benar. Iya, namanya cengkuat. Kita tanya langsung kepada ahli. Oke, Pak Haji, apa sih hubungannya diabetes bisa ke lemah syahwat Pak Haji? Iya, jadi dari diabetes itu kan memang menyebabkan diabetic neuropati, gangguan saraf. Nah, gangguan saraf bukan hanya di tangan dan kaki, tetapi juga sampai ke diabetic retinopati, diabetic impotensia. Jadi bisa menyebabkan lemah syahwat. Nah, ada telepon dulu, kita angkat dulu tuh gimana? Oke, boleh kita angkat dulu ya Pak Haji ya. Ada telepon yang sudah bergabung, penelpon kita dari Denpasar. Pak Nyoman, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Iya Pak Nyoman, langsung apa yang mau Bapak sampaikan dengan Pak Haji Riko, silakan. Dari Sulawesi, Ibu. Oke, mohon maaf dari Sulawesi ya, silakan Pak Nyoman. Iya, mau tanya Pak Haji. Iya. Ini saya punya tangan ada rasa kram-kram begitu, kira-kira ciri-ciri penyakit apa kira-kira? Baik, selain tangan kram, kakinya juga ada kesemutan tebel gitu nggak Pak? Oh enggak Pak. Oh, jadi hanya sekedar kram saja ya Pak ya? Nah, Bapak udah cek kolesterol sama asam uratnya atau belum? Belum Pak Haji. Baik, jadi kalau kayak gitu Bapak cukup beli kapsul Samrat sama kapsul Lestro Pro saja Pak.
Nanti Bapak hubungin bagian pemesanan obat ya, insya Allah nanti sembuh. Itu gabungan antara asam urat sama kolesterolnya saja. Dua-duanya kan Pak, bukan sebelah? Dulu sih dua-dua, sekarang sudah mulai bagus yang kiri. Oh baik, baik. Jadi nanti cukup dengan kapsul samrat. Di leher nggak ada keluhan ya Pak ya? Nunduk, dongak, kini nggak ada rasa sakit ya? Nggak ada. Oh baik. Kalau tidak ada, Bapak cukup beli kapsul samrat, kapsul Lestropro dan minyak MHCA Pak. Nanti Bapak silakan konsultasi ke bagian konsultasi, akan diarahkan ke situ. Oke, terima kasih Pak Ji. Ya sama-sama Pak Nyoman. Pak Nyoman dari Sulawesi. Ya, sudah ada alamatnya dan informasinya di layar kaca. Di foto ya Pak, nanti dihubungi selepas acara ini. Silakan Pak Haji, kita sambung kapsul dulu. cengkuat tadi ya. Ya, jadi kapsul cengkuat ini saya ramu memang bukan hanya sekedar dari ilmu farmakologi saja, tetapi saya dari kecil umur SD itu memang sudah biasa meditasi, sudah biasa bertapa. Bahkan saya pernah ngilang selama 3 hari. Menurut saya hanya 3 jam. Jadi saya tahu dicari nenek saya, dicari orang kampung, tahu saya ngelihat pakai alat dapur itu pakai petromak ditabuh, tahu saya ngelihat saya tahu persis. Tapi memang mereka nggak ngelihat saya. Gitu itu loh. kayak dongeng nenek saya loh. Ya, jadi kebetulan saya diajak waktu itu sama kakek-kakek yang saat itu saya tidak tahu kalau itu dari golongan jin. Saya diajak jalan-jalan, Le, nanti kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Nah, sampai ketemulah akhirnya obat ini, cengkuat ini. Jadi ini tidak hanya sekedar misalnya afrodisia itu banyak, cabai Jawa, pasak bumi, ginseng, purwoceng, semuanya bisa. Tetapi kalau ini bisa lebih bagus ya karena memang ada tapa beratanya lah. Jadi saya pernah juga bertapa di salah satu gua. Itu sampai dianggapnya saya sudah meninggal karena 3 hari 3 malam perbekalan sudah habis. Kok saya nggak muncul-muncul itu, padahal saya masih kuat. Jadi kalau saya bertapa yang sampai paling lama itu ya 7 hari 7 malam tidak makan tidak minum. Karena kakek saya kan Hindu. Jadi sampai 40 hari nggak makan nggak minum hidup kok. Maka saya yakin kalau hanya 7 hari 7 malam pasti masih hidup. Saya ingat juga orang Jepang dia kena gempa sampai 22 hari nggak makan nggak minum hidup kok. Itu tergantung kekuatan kita. Kita yakin Sang Yang Widiwasa memberikan kehidupan pada kita, maka kita hiduplah. Tapi kalau kita nggak yakin, ya pasti juga nggak hidup. Makanya orang berobat di BMCA selalu saya berikan keyakinan. Awali pengobatan di BMCA dengan bersedekah dan yakinkan Sang Yang Widiwasa akan memberikan kesembuhan kepada kita. Sembuh. Kuncinya di situ. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang akan direspon oleh tubuh. Kita berpikir saya sembuh, pasti sembuh. Pikiran sama seperti tanah. Tanamin kacang, numbuh kacang, tanamin kedelai, numbuh kedelai. Saya berubah di BMCA, ketemu Pak Haji, minum airnya, saya sembuh, sembuh dapatnya. Pikiran adalah doa ya Pak Haji. Pikiran ya? adalah doa, perkataan juga doa. Oleh karena itu berpikirlah baik, berkatalah baik. Dengan demikian maka Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kesembuhan kepada kita. Nah, ini adalah kapsul cengkuatnya. Jadi ini tidak hanya sekedar dari obat-obatan, memang obat daun-daunnya pilihan. Ditambah ini ada doanya. Setiap obat yang ada di BMCA itu setiap malam kita doakan. Itu yang membuat berbeda dengan yang lain. Kekuatan doa. Memang banyak orang bule mengatakan, mohon maaf saya ateis, saya tidak begitu percaya dengan itu. Saya silahkan saja, nggak jadi masalah. Tapi bagi saya harus melibatkan Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam pengobatan saya. Itu saja prinsipnya. Kemudian tadi ada juga yang saudaranya Bu Nani tadi pakai ring. Nah, ini ringnya. Ini dipasang di Mr. P ya. Jadi nanti ada bagian yang masuk ke dalam, ada bagian yang masuk keluar. Nanti dikasih tahu petunjuknya. Ini dipasang, dimasukkan gini sehingga darah yang kering akibat diabetes itu, sumbatan-sumbatan yang kering itu bisa terbebaskan dengan ring ini. Nah, kemudian tadi ada minyaknya. Kalau sudah lemas syahwat 100% harus dibantu dengan minyak. Jadi minyaknya boleh minyak daun bungkus terkenal dari Papua. Kalau ini minyak alugoro itu dari minyak lintah. Kalau daun bungkus itu murni memang mahal, dari sananya juga mahal gitu ya bahannya. Jadi ini dioles-oleskan di Mr. P-nya. Nanti pada saat 5 menit setelah dioles itu nadinya membesar. Nah, ketika nadi membesar itu diharapkan darahnya mengalir dan Mr. P-nya itu bisa menjadi kuat gitu. Tapi kalau lemas syahwatnya baru sekitar 30% cukup kapsul cengkuat, baik cengkuat yang biasa maupun cengkuat yang khusus. Kalau sudah 30-50% harus disertai dengan
ringnya. Jadi beda. Jadi kalau udah lemah syahwat total itu kan ibaratnya truk didorong satu orang nggak kuat dong, harus 3 orang yang dorong. Ya insya Allah nanti akan diberikan kesembuhan. Oke. Menyebabkan ketergantungan nggak? Tidak. Pak Haji? Jadi dengan ring yang dipasang di Mr. P ini kan darah yang awalnya tidak mengalir bisa menjadi mengalir. Jadi memang kalau pakai ring tidak seperti obat kuat langsung bisa on, langsung bisa tegang, enggak. Dia tunggu sampai 2 bulan, 3 bulan perbaikannya lancar, nanti semuanya udah nggak pakai. Oke, bisa lepas seperti Bisa itu ya lepas. Pak Sama Haji ya? seperti pankro. Sama seperti pankro, jadi tidak harus minum obat seumur hidup. Oke. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke BMCA itu yang bawa adalah istrinya. Nah, jadi suami, iya Pak, suami diajak nggak mau, padahal kan ya saya kan masih muda, saya masih 40 tahun, saya masih butuh kehangatan. Suami disuruh berobat nggak mau ya, nah, saya ajak aja ke sini gitu, karena tetangga saya diabetesnya udah bagus, terus istrinya cerita ke saya kok katanya suami udah bisa, nah saya juga ke sini. Nah banyak sekali yang bawa. Jadi istri tidak hanya butuh rumah yang mewah, mobil yang bagus, tabungannya banyak, tetapi juga sentuhan khusus dari seorang laki-laki. Jadi kebutuhan biologis itu sangat-sangat penting. Lihat kalau Anda ngelihat di Nat Geo Wild, jadi singa berantem itu hanya membutuhkan apa? Hanya memperebutkan hak kawin aja kan. Sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Jadi laki-laki ya kita harus jaga, kita harus tetap menjadi suami yang baik dengan cara apa? Dengan membahagiakan pasangan kita. Nah, kemarin ada satu pasien yang belum duduk udah marah-marah, saya marahnya juga kaget, Pak Haji saya itu cemburu, saya itu kecewa. Saya pikir apa ini pasien saya yang beli obat nggak mujarab, obat saya apa enggak ini. Kalau gitu Bapak silahkan duduk dulu. Begitu duduk, apa yang membuat Bapak cemburu, apa yang membuat Bapak kecewa, apa yang membuat Bapak kesel. Itu di TV itu. 74 tahun di Buleleng masih kakek-kakek memperkosa. Saya baru 52 udah nggak bisa apa-apa. Masya Allah, saya pikir apa. Jadi 74 tahun saja bagi orang yang normal itu masih bisa, walaupun mungkin intensitasnya tidak seminggu 2 kali atau seminggu sekali, walaupun hanya 10 hari sekali ya hiburan lah, masih penting. Jadi kita jangan sampai pensiun jadi pegawai negerinya, jadi laki-lakinya lebih cepat daripada pensiun jadi pegawai negerinya. Harga diri itu. Iya, harga diri. Benar itu. loh pemirsa ya. Jadi untuk Anda jangan berpikir 2 kali, apalagi untuk masalah keharmonisan keluarga juga dipengaruhi oleh faktor hubungan di atas ranjang ya Pak Haji ya. Betul. Jadi silakan mengkonsultasikan keluhan Anda seputar masalah ejakulasi dini atau seputar hubungan pasangan Anda dengan Rumah Sehat BMCA yakni Pak Haji Riko, khususnya untuk Anda yang berada di Pulau Dewata sendiri karena beliau ada sampai hari Minggu malam nanti. Jadi kabar yang sangat menarik dan luar biasa sekali. Nah Pak Haji, kalau untuk masalah ejakulasi dini, apakah faktornya hanya dari diabetes saja pemicunya? Adakah faktor enggak. lain? Jadi kalau lemah syahwat dan ejakulasi dini itu kan 2 hal yang berbeda. Oh, 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Jadi lemah syahwat itu disfungsi ereksi, artinya burungnya itu nggak bisa berdiri. Lemah syahwat itu burungnya tidak bisa berdiri. Kalau ejakulasi dini ini berdiri kokoh, kenceng, keras, tapi baru masuk sebentar sudah keluar. Itu namanya ejakulasi dini. Jadi artinya cepat keluar. Pel tuh baru nempel metu kalau bahasa Jawanya kan gitu. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau untuk ejakulasi dini kita ada nama minyak ya, minyak namanya cokwe. Sementara kalau minyak untuk lemah syahwat itu kan minyak alugoro atau minyak daun bungkus. Daun bungkus, oke. Kapsulnya kalau untuk itu bisa cengkuat juga bisa untuk mengatasi itu, tapi ada kapsul khusus namanya kapsul jakuni. Jadi ejakulasi dini singkatan dari itu. Jadi 2 hal yang berbeda. Nanti juga ada terapinya, nanti ada senamnya khusus untuk ejakulasi dini. Nah, lantas penyebabnya apa? Diabetes? Iya, tapi tidak semata-mata diabetes. Kalau lemah syahwat mayoritas dari diabetes, dari jantung, dari darah tinggi, dari saraf kejepit, kolesterol gitu ya. Penyakit-penyakit itu bisa memicu ke lemah syahwat. Sementara kalau ejakulasi dini adalah kebiasaan pada saat masih muda. Survei menunjukkan 60% laki-laki itu adalah ejakulasi dini. 60%. Lebih dari setengah dong Pak Haji. Lebih dari setengah. Itu karena kebiasaan waktu masih mudanya mungkin sering onani dan sebagainya. Kemudian ada pikiran yang tidak pede. Jangan-jangan nanti saya cepat keluar. Akhirnya ya cepat keluar karena yang dipikirkan seperti itu. Makanya ketika udah ketemu dengan saya, nanti setelah minum kapsul dari saya, pakai minyak cokwe, yakinkan bahwa saya hari ini 1 menit lebih kuat daripada kemarin.
Besoknya lagi pada saat hubungan intim, saya hari ini 2 menit lebih lama daripada sebelumnya. Akan seperti itu. Begitu, oh ya Allah benar Pak Haji ya, karena segala sesuatu yang diatur oleh pikiran kita kok. Makanya pikiran itu yang harus kita benerin. Jadi mind, body, and soul. Jadi ya pikirannya, ya badannya, ya hatinya. Oke. Adakah faktor yang mempengaruhi seperti penelpon kita tadi lama tidak mempunyai keturunan atau menunggu keturunan berikutnya Pak Haji ya? Iya, jadi ada pertanyaan tadi bisa nggak ya? Jadi gini, banyak yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan anak. Tapi insya Allah kalau keturunan itu bukan urusan perempuan, tapi urusan laki-laki. Perempuan ada nggak kistanya, ada nggak endometriosisnya, ada nggak miomnya, haidnya teratur nggak? Tadi nggak teratur ya Pak? Tidak teratur. 8 bulan bisa enggak? Iya, kalau tidak teratur bagaimana dia akan bisa menghasilkan sel telur, jadi tidak akan bisa walaupun sperma suaminya bagus. Suaminya juga begitu. Jadi ada 13 komponen. Bagaimana kelincahannya, bagaimana volumenya, bagaimana jumlahnya, bagaimana warna khasnya, bagaimana bau khasnya. Semuanya ada komponen-komponen di situ. Ada yang istrinya bagus tapi sperma suami nggak lincah. Ada yang spermanya lincah tapi bibitnya hanya 20 juta dari yang seharusnya 30 juta. Kemudian ada yang bibitnya lincah, ininya bagus tapi dia terlalu encer. Jadi ketika terlalu encer tuh sulit untuk bisa menembus tuba falopi. Jadi banyak hal. Untuk itu ini kalau ibu tadi yang pengen punya keturunan tadi ya harus dibenerin dulu hormon estrogennya. Selama hormonnya belum bagus ya susah karena sperma masuk tidak ketemu sel telur, tidak akan pernah bisa untuk bisa hamil lagi. Gitu. Ada juga orang yang suaminya sombong dalam artian, Pak saya dengan istri pertama kan saya sudah punya anak. Kalau dengan ini kan belum, berarti kan saya punya. Oh tidak begitu juga. Berarti saya sehat, istri enggak? Ya, anak Begitu dari ya, saya, jadi kasihan istrinya. Saya tanya, anak istri dari pertama itu berapa? Sudah 9 tahun. Nah 9 tahun berarti Anda bisa jadi terpapar oleh bahan-bahan kimia, bisa jadi rokok yang Anda hisap saat ini menyebabkan Anda menjadi tidak subur. Coba dicek dulu analisa sperma. Pas saya cek, ini bapak yang mandul. Oh nggak bisa gini mah. Ya aduh ya, sekarang gini aja deh, daripada adu hal yang tidak positif, bapak silakan cek saja di analisa spermanya, bawa ke saya bisa bantu. Ternyata 0 bibitnya. Bibitnya 0. Jadi bukan semata-mata ketika dulu udah punya anak jarak sekian lama akan tetap sehat, tidak juga. Jadi banyak hal yang menyebabkan, terutama faktor lingkungan, faktor kesehatan udara, faktor kesehatan tubuh. Banyak hal yang menyebabkan ya Pak Haji ya. Ya pemirsa Bali TV, sekali lagi untuk Anda yang ingin mendapatkan penanganan dari Rumah Sehat BMCA, ya seputar saraf kejepit, diabetes, batu empedu, lemah syahwat dan juga penyakit medis lainnya, atau mungkin bagi Anda yang mempunyai keluhan penyakit non medis, silakan berkunjung ke Rumah Sehat BMCA, yakni di Jalan Bypass Insinyur Soekarno nomor 78 Kediri Tabanan Bali, tepatnya di depan Bank Mandiri, atau kurang lebih 200 meter dari patung Soekarno, atau menghubungi nomor telepon kami atau WhatsApp kami di 0877 8151 6868. Mari kita maknai hari raya dan tahun baru yang akan datang ini dengan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat, membahagiakan keluarga, membahagiakan pasangan Anda, terutama untuk Anda yang selama ini mungkin dalam hubungan keluarga ada beberapa hal yang mengecewakan, terutama untuk Anda yang belum bisa memuaskan pasangan Anda. Seperti video kita tadi, ibu-ibu muda-muda sekali ya Pak Haji, tapi masalahnya satu lagi ini ingat. sekali, kompleks sekali. Ya. Jadi memang yang datang ke saya biasanya adalah anak-anak yang pasangan mungkin baru umur 29, 32. Ya kalau segitu kemudian suaminya punya diabetes, 29, sudah lemah syahwat, 32 itu udah mudah berat banget sekali ya. mudah sekali. Jadi dia masih butuh kehangatan. Nah satu lagi yang perlu saya informasikan, jadi bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menderita saraf kejepit, sudah ada rencana untuk operasi atau sekedar MRI, ya kalau Anda percaya dengan saya, insya Allah tahan saja operasinya, atau nggak perlu MRI karena uang MRI itu udah lebih dari cukup untuk berobat di saya. Kemudian bagi Anda yang kemarin Pak Haji tolong dong ilmunya dibagi, ilmu pengobatannya, yang mengobati medis maupun non medis, bolehlah. Jadi kalau memang ada yang berminat untuk belajar ilmu terapi, baik untuk mengobati jarak jauh maupun jarak dekat langsung, untuk mengobati penyakit medis maupun di luar medis, bahkan saya bisa mengajari Anda bisa melihat suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau, tidak untuk meneropong ke depan, di kuku.
Jadi kuku atau piring yang saya hitamkan atau air yang saya kasih tinta warna hitam, nanti kita dilihat di ember itu akan kelihatan. Jadi siapa misalnya, ya siapa yang mencuri di rumahnya Ayu ya akan kelihatan di situ. Wow. Jadi ilmu itu yang saya dapatkan dulu juga dari kakek saya, juga dari orang lain. Jadi ada dua, ada yang sistemnya Islam, ada yang sistemnya istilahnya kejawen lah gitu. Kejawen itu kan mirip Hindu. Iya, dan itu bisa dibagikan ternyata ya. Jadi insya Allah untuk kebaikan. Jadi nanti kalau ini mungkin saya bisa ngadainya di bulan-bulan Februari karena harus nyari hari yang tepat. Dan tidak semua orang bisa saya kasih ilmu yang ini karena ada beberapa orang yang sampai gila, walaupun usianya lebih tua daripada kita. Saya bilang ini nggak cocok untuk sampean. Dia memaksakan, saya kasih, ternyata dia gila. Oke, iya pemirsa Bali TV, menarik sekali ternyata, namun waktu kita ya Pak Haji. Wah, terima kasih sekali Pak Haji, pada malam hari ini informasinya sangat bermanfaat. Wah, saya sampai ketagihan nih, pengen dengar informasinya Pak Haji Riko. Terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam hari ini, dan selamat menyambut tahun baru ya Pak Haji 2019, dan sampai berjumpa kembali di tahun berikutnya buat pemirsa Bali TV. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita pada malam hari ini, tentunya bersama Rumah Sehat BMCA bersama Bapak Haji Riko, narasumber kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kita sajikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.